Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayu Oktavianti, NIM 2101020052 dari kelas akuntansi A2 semester 3. Yang terhormat Bapak Ariski Andrinaldo, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi, selaku dosen pembimbing mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari makalah saya yang berjudul Sistem Keuangan Indonesia. Sistem keuangan Indonesia yang pertama yaitu sistem moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mempengaruhi proses penciptaan uang beredar dan tingkat bunga dan mempunyai tujuan menciptakan stabilitas mata uang. Fungsi utama sistem moneter antara lain: 1. Memajukan lalu lintas pembayaran yang efisien sehingga mekanisme dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan dengan biaya yang relatif murah. 2. Sebagai perantara dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi. 3. Mempertahankan tingkat bunga yang stabil dengan melaksanakan kebijakan moneter, dalam hal ini melaksanakan politik diskonto. Pengertian bank. Menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Otoritas moneter. Otoritas moneter adalah lembaga yang berwenang dalam pengambilan kebijakan di bidang keuangan atau moneter. Juga merupakan sumber uang primer bagi perbankan, pemerintah, maupun bagi masyarakat. Fungsi pokok otoritas moneter antara lain: 1. Mengeluarkan uang kertas dan uang logam. 2. Menciptakan uang primer. 3. Memelihara cadangan devisa. 4. Mengawasi sistem moneter. Bank berdasarkan fungsinya. 1. Bank Perkreditan Rakyat adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Bank sentral di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. 3. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, bank berdasarkan kepemilikannya. Bank asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah negara asing. Kepemilikannya dimiliki oleh luar negeri secara utuh. Contoh bank asing adalah Bank of America. Bank swasta adalah bank di mana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Pembagian keuntungannya juga untuk swasta nasional. Contoh bank swasta adalah Bank BCA. Bank pemerintah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Contoh bank pemerintah adalah Bank BNI. Bank campuran adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Contoh bank campuran adalah ANZ Indonesia. Bank milik koperasi adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya adalah Koperasi Indonesia. Selanjutnya, bank berdasarkan kegiatan operasionalnya. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional.
Bank syariah hanya berinvestasi pada usaha yang halal, berdasarkan sistem bagi hasil, margin keuntungan, dan fee. Besarnya bagi hasil berubah-ubah sesuai dengan hasil usaha. Profit dan falah oriented atau kebahagiaan dunia dan akhirat sejahtera lahir dan batin. Pada hubungan bank dan nasabah kemitraan, ada pengawasan syariah oleh Dewan Pengawasan Syariah atau DPS. Sedangkan bank konvensional berinvestasi baik yang halal maupun haram, berdasarkan sistem bunga. Besarnya bunga tetap profit oriented atau kebahagiaan dunia saja. Pada hubungan bank dan nasabah, debitur dan kreditur, tidak ada pengawasan syariah. Pengertian bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum, berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan bank syariah merupakan jenis perbankan yang segala sesuatu menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengaturan, pembinaan, pengawasan. Pengaturan dan pembinaan. Pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan, bank dan lembaga non-bank di Indonesia sekarang ini dilakukan oleh lembaga baru yang bersifat independen yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bank Indonesia saat ini menerapkan pengawasan bank secara konsolidasi. Untuk itu, integrasi pengawasan jasa keuangan akan memperkuat kebijakan moneter dan memperkokoh kestabilan sistem keuangan di Indonesia. OJK mengatur dan mengawasi pengawasan dalam lingkup mikroprudensial, sedangkan Bank Indonesia mengatur dan mengawasi pengawasan dalam lingkup makroprudensial. Hal ini berarti Bank Indonesia masih tetap bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengawasan perbankan. Pembinaan dan pengawasan. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia menetapkan kesehatan bank meliputi aspek kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, ekuiditas, rehabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Pihak perbankan wajib memelihara kesehatan bank tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku dan wajib menyampaikan semua informasi yang dibutuhkan Bank Indonesia dan wajib pula menyediakan informasi mengenai berbagai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Selanjutnya yaitu Bank Indonesia atau BI. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebelum seluruh sahamnya dibeli oleh pemerintah Indonesia, bank ini awalnya bernama The Javaasche Bank atau DJB yang didirikan berdasarkan oktroy pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei tahun 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan dan tugas. Tujuan tunggal mencapai dan menstabilkan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah mengandung dua dimensi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, domestik atau inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang secara lain atau kurs. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sedangkan tugasnya adalah mengatur dan mengawasi perbankan. Tugas ini masih berlaku pasca Undang-Undang OJK, namun difokuskan aspek makroprudensial dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia dalam rangka menjaga kestabilan nilai rupiah, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter berwenang. Yang pertama, yaitu menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang kedua, yaitu melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang telah ditetapkan. Yaitu kebijakan nilai tukar. Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan kebijakan nilai tukar yang ditetapkan sesuai dengan sistem nilai tukar yang dianut. Yang pertama, yaitu dalam sistem nilai tukar tetap berubah, devaluasi atau revaluasi terhadap mata uang asing. Yang kedua, yaitu dalam sistem nilai tukar mengambang berupa intervensi pasar. Yang ketiga, dalam sistem nilai tukar, mengambang terkendali berupa penetapan nilai tukar harian serta besar tingkat intervensi. Selanjutnya adalah cadangan devisa. Pengertian cadangan devisa adalah cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aktiva Bank Indonesia yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri. Jenisnya, pengelolaan cadangan bank devisa oleh Bank Indonesia dilakukan dengan melalui berbagai jenis transaksi devisa yaitu menjual, membeli, dan atau menempatkan devisa, emas, dan surat-surat berharga secara tunai atau berjangka termasuk pemberian pinjaman. Azas. Bank Indonesia selalu mempertimbangkan 3 azas utama dengan skala prioritas yaitu ekuiditas, equity, keamanan, security tanpa mengabaikan prinsip untuk memperoleh pendapatan yang optimal, point ability. Pinjaman LN atau pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah pinjaman luar negeri atas nama dan tanggung jawab Bank Indonesia yang semata-mata digunakan di dalam rangka pengelolaan cadangan devisa untuk memperkuat posisi neraca pembayaran. Selanjutnya yaitu penyelenggaraan survei. Survei adalah berupa pengumpulan informasi yang bersifat makro atau mikro seperti survei mengenai kegiatan usaha, survei konsumen, survei perkembangan harga aset, dan survei-survei lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk survei dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan statistik neraca pembayaran. Selanjutnya adalah mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran. Dalam mengatur dan menjaga sistem kelancaran pembayaran, dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dalam pasal 8 huruf B, Bank Indonesia berwenang, yaitu 1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. 2. Mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. 3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran. Selanjutnya adalah Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas seorang gubernur, seorang deputi gubernur senior sebagai wakil gubernur, minimal 4 orang atau maksimal deputi gubernur dengan gubernur sebagai pimpinan Dewan Gubernur. Syarat sebagai Dewan Gubernur. Yang pertama yaitu warga negara Indonesia. Yang kedua, memiliki akhlak dan moral yang tinggi. Yang ketiga, memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, atau perbankan hukum. Rapat Dewan Gubernur. Rapat Dewan Gubernur sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi, diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter.
Selanjutnya, dalam dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara. Selanjutnya, sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau kebijakan lain yang prinsipil dan strategis. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.